Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana cara menjadi seorang imam dan bagaimana aturan menjadi seorang imam, ini ada hal yang penting. Ya, imam di sini adalah imam rawatib. Imam yang memimpin dalam sholat berjamaah. Yang pertama, imam itu memang harus memiliki kemampuan dalam hal membaca. Artinya membacanya dengan fasih, dengan makharijul huruf yang bagus, dengan tajwid dan aturan-aturan dalam agama. Ya, kalau itu sudah terpenuhi maka sah baginya untuk menjadi seorang imam di dalam sholat. Akan tetapi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini hal yang penting pula yang harus disampaikan kepada kita semua, bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau mengatakan, "Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif." Apabila salah seorang di antara kalian yang menjadi imam di dalam salat, maka Rasulullah mengatakan falyukhaffif, maka hendaknya kita ringankan salat tersebut. Baik itu meringankan bacaan ataupun meringankan setiap gerakan di dalam salat. Ya, ini perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi harus kita ringankan. Dari bacaan harus kita ringankan. Jadi bacaannya enggak lama-lama. Membaca surahnya bukan surah-surah yang panjang. Ya, dan juga meringankan daripada itu gerakan-gerakan di dalam ibadah sholat. Fa inna fihim as-saghir, karena sesungguhnya di antara para makmum bisa jadi di sana ada anak-anak kecil, wal kabir atau orang tua, wad dhaif atau orang yang lemah, wal marid atau orang yang sakit, wadzal hajati atau orang yang punya hajat. Jadi inilah salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad SAW itu merintahkan kepada kita untuk meringankan ibadah sholat kita. Saat kita menjadi imam, kita ringankan dalam hal gerakan, ringankan dalam hal bacaan surahnya, surah-surah yang pendek. Ya, sujudnya tidak terlalu lama, rukuknya tidak terlalu lama, qiyam berdirinya juga tidak terlalu lama. Nah, ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Sebab kita nggak tahu di belakang kita ini jamaah, ya bisa jadi ada orang tua atau orang yang sedang sakit atau orang yang punya hajat. Ya, bukan berarti melarang ya untuk membaca surah-surah yang panjang, bukan melarang. Ya, maka Rasulullah mengatakan, melanjutkan dalam hadisnya, wa idza shalla li nafsihi falyutawil ma syaa. Jika kalian melakukan ibadah salat sendiri, falyutawil ma syaa, maka hendaklah kau panjangkan sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ya, kalau kita sholat sendiri, kita panjangkan bacaannya, panjangkan surahnya, panjangkan gerakan-gerakan ibadahnya. Ya, gerakan-gerakan sholatnya dipanjangkan. Tapi saat kita sholat menjadi imam, maka hendaknya kita ringankan. Jangan kita lama-lama dalam berdiri, jangan lama-lama dalam baca surah, jangan terlalu lama dalam keadaan sujud, ruku dan lain sebagainya. Ya, gitu. Karena ini bisa memberatkan daripada para jamaah yang di belakang kita. Mungkin ada orang tua, ya ada kakek-kakek, mungkin ada orang yang lemah, tidak bisa lama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Maka hendaknya kita ringankan bacaannya, kita ringankan surahnya, dan juga kita ringankan daripada gerakan-gerakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Wa idza shalla li nafsihi, apabila kita melaksanakan ibadah salat sendiri, falyutawil ma syaa, maka hendaklah kau panjangkan ya surahnya, kau panjangkan sujudnya, kau panjangkan rukuknya, ma syaa, sesuai apa yang kau inginkan. Gitu. Kecuali kita salat sendiri, baru
kita perpanjang ya bacaan surahnya, kita perpanjang, kita punya sujudnya, kita nikmati rukuknya, kita nikmati qiyamnya ya saat kita sendiri. Tapi saat kita jadi imam hendaknya kita ringankan agar jamaah tetap bisa melakukan ibadah sholat secara berjamaah. Sebab kalau kita lama dalam ruku, lama dalam sujud, lama dalam surah, nanti nggak ada orang yang mau menjadi makmum buat kita. Begitu. Maka ini salah satu perintah Nabi Muhammad SAW untuk meringankan ya seperti surah kuliah, kulhu, falak, an-nas, inna a'tayna, kemudian alhaakumut takasur, kemudian alam tara, ya kemudian liilafi, ya, itu yang apa namanya, yang sedikit ya itu yang bisa meringankan ya sujudnya tidak terlalu lama begitu ya. Jadi menghindari daripada pikiran-pikiran yang mengganggu kekhusyuan, yang mengganggu daripada para jamaah ya begitu. Sebab kalau kita baca surah yang terlalu panjang, sujudnya terlalu lama, rukuknya terlalu lama juga, nanti jamaah akan kabur, tidak mau ikut serta menjadi makmum ya saat kita menjadi imam begitu. Yang standar-standar saja, kuliah kulhu, falak, an-nas, atau inna a'tayna dengan kuliah, atau ara'aita dengan inna a'tayna, yang standar-standar saja ya. Tapi saat kita sendiri sholat, maka falyutawil masya'a, hendaklah kita panjangkan, kita punya surah, baca surah yang panjang ya, kemudian panjangkan sujudnya, panjangkan rukunya, panjangkan qiyamnya, panjangkan i'tidalnya. Itu adalah perintah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebab kita nggak bawa jamaah kalau sholat sendiri kan gitu. Saat kita sholat sendiri kita nggak bawa jamaah, maka tidak ada tanggung jawab kita. Tapi saat kita berjamaah menjadi imam, ya, kita menjadi ya, memiliki tanggung jawab. Di belakang kita banyak orang-orang yang bermacam-macam, dari yang tua, yang muda, mungkin yang sakit, atau yang sehat, atau yang punya hajat, atau yang tidak punya hajat. Maka inilah perintah Nabi Muhammad SAW yang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat diri saya Al-Fakir, dan juga buat saudara-saudaraku semua seiman dan seagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.